warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kosinatur Rofiah, SDN Karangtengah 1, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada kelas 4 dengan materi pokok beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba salah satu anak untuk memimpin doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dafa sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga kalau kita sudah berdoa, pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya pembiasaan dulu. Lagu wajib nasional. Brofi minta tolong satu anak untuk memimpin. Ya, ini kita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dengan bidang 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Anindita. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita bisa menambah rasa cinta kepada tanah air. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, soleh, yes. Oke, Bu Rofi akan mengecek giliran. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Kalian tahu? Nah, ada 3 anak ya. Semoga yang tidak masuk hari ini diberi kesembuhan agar bisa kita belajar bareng-bareng. Oke? Selanjutnya, Bu Rofi ingin bertanya, kemarin kalian sudah membahas tentang apa sebelumnya? Oh iya, surat Atin. Surat Atin tentang silaturahmi. Ada berapa ayat surat Atin anak-anak? 8 ayat. Oke. Sekarang biar tambah semangat lagi, Bu Rofi ingin kasih kalian es krim. Tepuk semangat. Oke. Kita masuk pembelajaran ya. Roy ini bertanya dulu. Siapa saja Rasul yang kamu ketahui anak-anak? Siapa saja? Ada. Oke. Hud. Oke, banyak ya, sudah tahu semua ya. Berapa jumlahnya
Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami makna iman kepada Rasul. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Rasul dan tujuan diutusnya Rasul. Yang ketiga, menyebutkan berapa? 25 nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Nah, sebelum itu Bu Rofi ada video. Kalian bisa perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah adik-adik, dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya,
Kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya. Selanjutnya adalah nama-nama Rasul. Dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, adik-adik, ada istilah nabi dan ada juga istilah rasul. Adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun, serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, oke anak-anak, setelah kalian melihat tadi, mengamati video pembelajaran tadi, nah, apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi? Apa saja? Ya, apa lagi? Terus? Nah, kita sudah mengetahui banyak ya dari video pembelajaran tadi. Nah, tadi janji sifat-sifat dan tugas Rasul itu ada 4 tadi ya. Ada apa saja? Cerdas, jujur, terus dapat dipercaya. Nah, itu dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan termasuk pada profil pelajar Pancasila, seperti beriman kepada Allah. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila. Oke? Nah, kalau sudah, Bu Rofi nanti akan
kelompok 3. Nah, Bu Rofi nanti hari ini akan membagikan nih LKPD. Jadi kelompok 1 nih, kelompok 2 sini, dan kelompok 3 sini. Oke, Bu Rofi jelaskan dulu ya. Nanti setiap kelompok mengerjakan lembar LKPD-nya masing-masing dan berdiskusi. Kalau kelompok 1 tentang makna beriman dan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kelompok 2 apa? Menulis 25 Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga yaitu sifat-sifat wajib Rasul dan sifat-sifat mustahil Rasul. Nanti bisa kalian diskusikan ya. Siap? Siap, oke. Dimulai dari sekarang, silahkan didiskusikan. Masuk dulu, dicari di sini aja, ayo. Yo. Boleh dicari di buku pendamping. Contohnya apa maknanya, apa sifat wajibnya, ya. Ditulis. Ya, sifat mustahil. Sekarang bawahnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Selesai, sekarang waktunya presentasi. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan ya, satu kelompok 2 orang untuk maju mempresentasikan. Dari kelompok 1 dulu silakan, siapa yang maju dipresentasikan ke depan. Yo, ini
nabi. Lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Rasul, lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Benar anak? Benar? Nah, tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Sekarang presentasi yang kedua dari kelompok 2. Silakan maju. Perwakilan ya. 25 nama nabi: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Benar ada 25 nabi? Nah, tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan yang perwakilan yuk. Sifat wajib bagi Rasul berserta artinya: siji, artinya jujur; amanah, artinya dapat dipercaya; tabligh, artinya menyampaikan; fatona, artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul berserta artinya: kizib, artinya bohong; khianat, tidak dapat dipercaya; hikmat, menyembunyikan; baladah, bodoh. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Oh ya, temanmu ada yang tanya yang belum jelas sifat wajibnya apa? Sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatona. Oke, sudah paham ya? Nah, kalian lainnya sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, anak-anak, dari diskusi kalian tadi bahwa iman itu artinya apa? Percaya. Iman kepada Rasul Allah berarti kalian itu percaya kepada Allah, mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, sedangkan perbedaan Nabi dan Rasul itu pada ini, tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, itu Nabi. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain disebut apa tadi? Nabi. Kalau Rasul, lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu umat manusia. Nah, lanjut. Nah, ini tadi Tias bertanya soal sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib ada berapa? 4. Sifat mustahil ada 4. Sidik artinya apa? Jujur atau benar. Yang 2 amanah artinya Dapat dipercaya. tabligh, fatona, cerdas. Kalau sifat mustahil itu yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kizib artinya bohong atau dusta. Khianat apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Hikmah, Menyembunyikan. balada, bodoh. Itu sifat mustahil ada 4, sifat wajib ada 4. Ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul itu ada yang pertama menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Dan yang ketiga, menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Jadi nanti akan dimasukkan ke surga yang beriman dan beramal soleh. Kalau kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari
buruk atau dari perbuatan yang jahat. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Nah, kesimpulannya jadi apa anak? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Berapa? 4. Wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan beliau dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan, iman, apalagi kesabaran, ketaatan kepada siapa? Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulannya ya. Jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan anak-anak bahwa nanti anak-anak itu harus meneladani apa sikap atau sifat dari Nabi dan Rasul. Seperti di kehidupan sehari-hari kalian bersifat jujur. Nah, jujur dalam hal apapun. Yang kedua yaitu amanah. Apabila diberi amanah kepada orang lain wajib disampaikan. Sekali kalian tidak jujur anak-anak, nanti kalian tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain dan bersikap cerdas. Oke. Selanjutnya biar kalian lebih semangat lagi dan tidak ngantuk ya. Ini Bu Rofi kasih lagu 25 Nabi Nada Balengku versi ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Siap? Oke. Yuk. Subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya. Kasih di atas itu ya, biar tahu ya. Nah, yang pertama, sudahkah kalian
Rasul? Sudah. Oke, senang. Yang kedua, apa yang kamu rasakan setelah mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah? Senyum. Yang ketiga, apakah kamu siap meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran? Siap. Oke. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Suka. Suka. Bagian yang mana yang paling kalian sukai? Semua. Ada yang video, ada yang semua. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Kalian hebat ya hari ini. Sekarang Bu Rofi ingin kasih kalian tugas individu. Nanti dikerjakan dan ditulis nama dan nomor absennya. Oke. Bu Rofi bagikan, langsung dikerjakan ya. Ini. Yuk, langsung dikerjakan, diberi nama dan nomor absen, jangan lupa. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak tugas hari ini? Sudah. Nah, sudah selesai, dikumpulkan setiap kelompok satu orang mengumpulkan ke Brofi ya. Yuk, dikumpulkan ke Brofi sini yang sudah dari kelompok 1. Ya, nomor 2. Ya. Nah, nanti untuk nilai kalian yang tugas individu ini Bu Rofi akan memberitahu besok pagi ya. Nah, terus cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang aku anak soleh. Nah, kita cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita baca hamdalah